Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam persaudaraan kami, Kaluedo. Dari bumi Kaluedo, Kabupaten Maluku Barat Daya. Perkenalkan, saya Jufian Paulus Eskom. Dengan ini mempersembahkan laporan aksi perubahan dengan judul Implementasi Penyiapan Informasi Dokumen Keuangan atau IDOKU dalam mendukung proses penganggaran APBD melalui aplikasi berbasis Android di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri atas setidaknya 48 pulau, di mana 7 diantaranya merupakan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia. Luas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara keseluruhan sekitar 72.427 km persegi dengan luas wilayah daratan sebesar 11,9% dan luas wilayah perairan sebesar 88,1% dari total luas wilayah. Sesuai data BPS Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya lebih dari 87.000 jiwa yang tersebar di 117 desa dan 1 kelurahan. Dengan luasan Kabupaten Maluku Barat Daya yang unik karena berbentuk kepulauan tersebut, maka Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya memiliki visi yang besar bagi daerah, yakni terwujudnya Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal dan berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dengan adanya visi besar ini, ditetapkanlah 6 misi untuk dapat mewujudkannya. Tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD mendukung misi pertama, yakni mewujudkan birokrasi yang profesional dan inovatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKAD, bidang anggaran merupakan salah satu bidang pada BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, monitoring dan evaluasi, di mana terdapat 4 fungsi bidang anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi perubahan ini, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran daerah, membantu TAPD menyusun rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, serta menyusun konsep petunjuk pembinaan di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan data dan bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan di bidang keuangan dan aset daerah. Hal ini sejalan dengan 2 dari 8 area perubahan reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas. Persoalan penting yang timbul terkait perencanaan anggaran yang menggambarkan kondisi saat ini diantaranya belum tersedianya juknis yang mengatur sinkronisasi program, kegiatan, subkegiatan dengan belanja berkenaan, masih minimnya literasi dan media sosialisasi atau pembelajaran yang efektif, serta pemahaman atau interpretasi SDM dalam proses penyusunan RKA OPD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD masih bervariasi terhadap aturan tentang perencanaan dan penganggaran, sehingga mengakibatkan kesalahan penganggaran secara berulang setiap tahun dan menjadi temuan tim evaluasi APBD tingkat provinsi. Untuk mencapai kondisi yang ideal dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, maka reformer memprakarsai aksi perubahan dengan judul Implementasi Penyiapan Informasi Dokumen Keuangan atau IDOKU dalam mendukung proses penganggaran APBD melalui aplikasi Android, di mana memuat 2 inovasi, yaitu menyusun petunjuk teknis atau juknis sinkronisasi program, kegiatan, subkegiatan dengan belanja yang berkenaan, dan membuat aplikasi IDOKU berbasis Android
sebagai media sosialisasi dan pembelajaran, serta bentuk transparansi pengelolaan keuangan bagi aparatur ASN dan masyarakat. Adapun milestone aksi perubahan dalam jangka pendek selama 2 bulan antara lain melakukan konsultasi dengan mentor tentang pelaksanaan aksi perubahan dan pembentukan tim inovasi, memohon dukungan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, menyusun SK tim inovasi, serta melaksanakan rapat sekaligus pembagian tugas tim inovasi. Reformer mulai melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memperoleh dukungan. Selain itu, Reformer juga memperoleh dukungan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dan BPKAD Provinsi Maluku. Aksi selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun petunjuk teknis. Pelaksanaan proses penyusunan petunjuk teknis membuahkan hasil yang melampaui dari rencana aksi perubahan. Pada rencana awal, Juknis difokuskan pada 6 kegiatan dan 53 subkegiatan pada jangka pendek, serta 10 kegiatan dan 48 subkegiatan pada jangka menengah. Namun, dengan dukungan penuh dari tim inovasi, Reformer berhasil menyusun seluruh kegiatan dan subkegiatan, yaitu 16 kegiatan dan 101 subkegiatan pada jangka pendek, sehingga dapat menjadi pedoman oleh OPD dalam penyusunan RKA. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi iDoku. Bersama tim inovasi, Reformer mempersiapkan data, membuat desain, membuat aplikasi, melakukan evaluasi dan uji coba pada aplikasi iDoku. Pada puncak pelaksanaan aksi perubahan, Reformer melaksanakan launching aplikasi. Saya launching aplikasi iDoku berbasis Android. Serta sosialisasi Juknis dan pengoperasian aplikasi iDoku kepada para Kasubag Perencanaan OPD dan sosialisasi secara daring kepada para kepala desa se-Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, Reformer juga berhasil melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah pengelola dana BOS dan para bendahara pengelola dana kapitasi dan non-kapitasi JKN yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam rancangan aksi perubahan. Di tahap akhir, Reformer melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat evaluasi dengan tim inovasi atas seluruh rangkaian milestone aksi perubahan dan menyusun laporan aksi perubahan. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, aksi perubahan ini diharapkan terus berkelanjutan dengan melakukan update data dan upgrade aplikasi iDoku, serta melaksanakan pendampingan dan pelatihan bagi para pengelola keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan harapan di masa yang akan datang, dokumen keuangan daerah akan semakin berkualitas, adanya efisiensi anggaran, serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengembangan potensi diri merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjadi pribadi yang profesional. Hal ini telah dilakukan oleh Reformer dengan terlibat langsung dalam kampanye pencegahan anti korupsi, serta membangun kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder eksternal, baik OPD, kementerian, lembaga, DPRD dan media lokal, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, Reformer juga terus melakukan evaluasi internal di bidang anggaran untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target. Lesson learned yang didapat selama mengikuti PKA, yakni perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk kemajuan suatu daerah, menjadi pelajaran positif bagi Reformer dalam mengefektifkan pengembangan potensi diri. Dengan diimplementasikannya aksi perubahan ini,
saya selaku reformer berharap dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM pengelola keuangan di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Reformer juga merekomendasikan agar aksi perubahan ini dapat berlanjut melalui pengembangan digitalisasi organisasi, penguatan kapasitas SDM yang berdaya saing, serta dukungan anggaran dan kerjasama stakeholder terhadap pengembangan inovasi aksi perubahan ini di masa yang akan datang. Kalwedo, saya Benjamin Thomas Noah, Bupati Maluku Barat Daya. Saya Agustinus Lekordai Kili-Kili, Wakil Bupati Maluku Barat Daya. Saya Petrus Aswerus Tunai, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh reformer Jufian Paulus Eskom. Saya berharap melalui aksi perubahan ini semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga opini WTP tetap dipertahankan. Ibu,